قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada satu video dari seorang perempuan, ini seorang ibu-ibu yang sedang berbicara masalah tambang nikel di Raja Ampat kaum muslimin. Ibu ini meminta komentar orang-orang yang dijuluki sebagai Wahabi. Bagaimana tanggapannya tentang adanya penambangan nikel di Raja Ampat. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Sedang terjadi penambangan nikel di Raja Ampat. Saya ingin tahu pendapat kelompok Wahabi. Bagaimana pandangan kelompok Wahabi terhadap kerusakan yang terjadi di Raja Ampat? Apakah masih berdalil taat ulil amri, serahkan semuanya pada pemerintah? Apakah kaum Wahabi masih pakai dalil ini yang harus mentaatin ulil amri, sementara ulil amrinya yang mereka anggap ulil amri itu merusak Raja Ampat? Ayo kaum Wahabi bersuara di kolom komentar. Astagfirullahaladzim. Kasihan sebenarnya ini perempuan ini ya, ibu ini ya. Ini sebenarnya menunjukkan ya pola pikir dari perempuan ini, pola pikir yang berbau khawarij lah kaum muslimin ya. Karena dari statement orang ini menunjukkan bahwa dia tidak mengakui pemerintah kita ini sebagai ulil amri ya. Coba kalau kita menyimak perkataan dari perempuan ini ya. Katanya sedang terjadi penambangan nikel di Raja Ampat. Saya ingin tahu pendapat kelompok Wahabi. Bagaimana pandangan kelompok Wahabi terhadap kerusakan yang terjadi di Raja Ampat? Apakah masih berdalil taat ulil amri? Serahkan semua pada pemerintah. Apakah Wahabi masih pakai dalil ini? Ya, yang harus mentaati ulil amri, sementara ulil amrinya yang mereka anggap ulil amri merusak Raja Ampat. Coba kaum muslimin ya, pahami perkataan orang ini ya. Sementara ulil amrinya yang mereka anggap ulil amri ya, yang dianggap oleh Wahabi ulil amri itu merusak Raja Ampat. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang ini tidak menganggap pemerintah kita sebagai ulil amri. Ya nggak ngerti ulil amri dia ini siapa. Yang jelas kalau kami menangkap perkataan dia ini, dia tidak menganggap pemerintah ini sebagai ulil amri. Kalau Wahabi kan menganggap pemerintah kita ya ulil amri yang harus ditaati. Dan tentu ketaatannya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, bukan dalam perkara-perkara maksiat. Ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-sam'u wat ta'atu haqqun malam yu'mar bil maksiyah fa idza umira bi maksiyatin fala sam'a wala ta'ah. Patuh dan taat kepada pemimpin itu tetap ada selama bukan dalam perkara maksiat ya. Kalau diperintahkan dalam kemaksiatan maka tidak ada ketaatan, tidak ada kepatuhan. Jadi selama pemerintah itu memerintahkan kepada kebaikan, tidak ada unsur maksiat di dalam syariat Islam, ya maka kita taat. Tapi kalau ada unsur kemaksiatan di dalam bab syariat Islam, maka tidak ada ketaatan. Lah kalau bicara masalah tambang, ya, kan tidak ada unsur kemaksiatan ketika pemerintah kita mengambil sumber daya alam. Asalkan dengan cara yang halal. Ya. Nggak ada larangan. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian wahai manusia di muka bumi dan kami adakan bagimu di bumi itu sumber penghidupan. Jadi sumber daya alam itu sumber penghidupan manusia.
Ya, selama diambil dengan cara yang benar, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berapa banyak sudah pertambangan-pertambangan yang ada di negeri kita ini? Udah nggak kehitung lagi. Ya, hanya saja yang jadi permasalahan terjadinya praktek-praktek korupsi. Itu yang jadi masalah. Ya, kalau pertambangan tersebut digunakan untuk memakmurkan rakyat, itu kami yakin nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Ya, kalau berbicara masalah merusak keindahan alam, merusak ekosistem dan sebagainya, ya ente yang komentar pernah nggak ke sana, berkunjung nggak ke sana? Hah? Kontribusi ente untuk kelestarian di sana apa? Ya kan nggak ada juga. Jadi sebenarnya masalah tambang ini yang menjadi polemik itu sebenarnya ya karena ada praktek-praktek korupsi. Masalahnya di sana. Seandainya hasil tambang yang ada di negeri kita ini semuanya digunakan untuk memakmurkan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, ini nggak akan ada yang protes. Ya, seandainya hasil dari pertambangan tersebut untuk memperbaiki seluruh fasilitas umum, jalan-jalan semuanya bagus, pelayanan masyarakat bagus, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat semuanya bagus, rakyat makmur dengan adanya pertambangan-pertambangan tersebut, kami yakin nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Tapi karena itu terjadi praktek-praktek korupsi hanya untuk memperkaya ya orang-orang tertentu, makanya terjadi protes-protes. Ya dengan alasan yang rusak alam dan sebagainya lah. Ya kami ya tidak mewakili ya orang-orang yang disebut Wahabi lah ya. Ini ya pendapat kami pribadi. Kalau pendapat kami pribadi, ya kalau pertambangan tersebut untuk kemakmuran rakyat ya nggak ada masalah. Asal segala sesuatunya memenuhi aturan, nggak ada masalah. Dan ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah taat atau tidak taat dengan ulil amri. Ya, apa korelasinya dengan taat ulil amri? Ya kan nggak ada. Selagi semua prosedur yang dijalani itu sah secara undang-undang, ya, kemudian sah secara syariat, tidak melanggar syariat Islam, ya nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Jadi ya biasa saja, komentarnya ya biasa saja. Kalau memang itu sesuai dengan prosedur, ya tidak melanggar syariat Islam, ya nggak ada masalah mau menambang. Tapi kalau memang melanggar secara undang-undang negara, melanggar syariat Islam, ya jelas itu tidak diperbolehkan. Ya simpel saja. Jadi masalah ini ya nggak ada korelasinya lah ya dengan masalah ketaatan kepada ulil amri. Ya, dan menurut kami kalau memang itu bisa dikelola dengan baik, ya, hasil tambang tersebut untuk kemakmuran rakyat, itu kan lebih baik, ya kan? Lebih baik. Yang membuat nggak baik itu karena terjadi praktek-praktek korupsi, ya, digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk memperkaya orang-orang tertentu. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Ya, kami pernah lah baca bahwa emas yang ada di Freeport itu, ya, kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Indonesia, maka setiap orang itu bisa mendapatkan ya kurang lebih 15 gram emas lah. Coba, ya, ya kalau dikasihkan setiap orang 15 gram, ya bayangkan satu keluarga, misal ada 7 orang, ya tinggal kali saja berapa gram sudah didapatkan. Ya, apa nggak kebaikan itu seandainya itu terrealisasi. Tapi karena terjadi ya praktek-praktek yang menyimpang, praktek-praktek memperkaya orang-orang tertentu saja, maka itulah kemudian jadi polemik, jadi masalah. Ya. Dan kalau kita berbicara masalah praktek-praktek korupsi, ya kalaulah diindikasikan pertambangan nikel di Raja Ampat itu terjadi praktek-praktek korupsi, justru pelakunya sama sekali nggak ada orang yang disebut Wahabi. Nggak ada sama sekali. Justru terdapat nama ya di jajaran tertinggi, di jajaran komisaris pertambangan nikel tersebut, ya ada nama orang-orang yang berada di Ormas yang selama ini ya selalu berkoar-koar NKRI harga mati, ya Pancasila Jaya, ya, yang jelas ya berkoar-koar nasionalismenya paling tinggi, ya.
Jadi yang seharusnya diprotes itu yang itu, ya bukan Wahabi. Kalau Wahabi ini ya lebih mengutamakan dakwah, ya bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil melakukan praktek-praktek yang melanggar undang-undang, baik undang-undang negara sendiri, lebih-lebih ya undang-undang yang ada di dalam syariat Islam. Ini ya bagi kami ya, error lah orang ini kaum muslimin ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.